beliau adalah seperti saya katakan dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Sudah 2 periode ya Pak? Ini periode kedua. Ketiga. Oh, ketiga. Kalau dihitung itu. Jadi luar biasa, selalu terpilih sampai ketiga kalinya. Kemudian, beliau putra Banten. Lahir di Banten. Dulu Jawa Barat. Dulu Jawa Barat, sekarang Banten. Nah ini tanggal lahirnya unik sekali. Tanggal 5 bulan 5 tahun 55. Betul. 5555. Kalau zaman SD dulu pasang itu. Luar biasa. Yang luar biasa lagi, ternyata beliau juga memiliki 5 gelar pendidikan. S1-nya 2 ya Pak ya, Dr. Andes dan SH. Kemudian S2-nya 2, MA dan MM. Dan 1 doktor. Dan juga tentunya gelar guru besar, profesor. Dan haji. Jangan lupa. Dulu ada masuk BD. Itu apa? Iya. Berarti Enggak tahu. Dan beliau juga termasuk salah satu profesor termuda ya Pak ya. Dulu ya. Sekarang masih terlihat muda. Kemudian beliau mendapatkan banyak penghargaan juga, misalnya Satya Kencana, kemudian juga putra daerah terbaik dari Wali Kota Cilegon tahun 2005. Luar biasa, belajar nanti kiprahnya juga sangat luas sekali, sehingga marilah nanti kita petik hikmahnya dan juga menjadikan suri teladan bagi kita bersama. Namun sebelum Profesor Amin mengutarakan mengenai topik tema berupa ekonomi umat, kita dengarkan dulu dari Bang Somad dari Boga Duafa untuk memberikan pengalamannya kepada kita sekitar 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aslinya dari Kalimantan Timur di Balikpapan. Sudah 7 tahun tersesat di DD di Dompet Bapak sejak tahun 2005. di Balikpapan sih ya. Sejak tahun 2005 sempat di Kalimantan Timur sampai 2011 kemarin, sejak November kemarin dipindah ke Jakarta untuk tanganin teman-teman di daerah lain. Ya ini sebelumnya sama Ustadz Amin Rumah kemarin kita sempat keliling Hongkong, juga agenda terakhir kalau beliau jalannya sudah cukup jauh ke Guangzhou segala untuk penelitian. Kalau saya memang tugasnya hanya monitoring, jadi ya seadanya. Insya Allah hari Ahad kita balik. Dompet Duafa sendiri ya di usia yang ke-18 tahun kita udah alhamdulillah sudah mempunyai 7 cabang dan sekitar 9 perwakilan, termasuk di luar 3 cabang di luar negeri, Australia, Hong Kong, dan Jepang. Rencananya insya Allah sebelum Lebaran mudah-mudahan mondoknya kita buka di Korea Selatan. Seharusnya pulang dari sini saya ke Korea, cuma karena ada kendala teknis cabang di sana belum bisa diresmikan. Kegiatan kita di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak, dan yang insya Allah tanggal 29 ini teman-teman Dompet Duafa akan melaunching sebuah bangunan rumah sakit yang dibilang baru satu-satunya di Indonesia, rumah sehat terpadu di daerah Parung, Bogor. Itu insya Allah akan diresmikan oleh Pak Presiden SBY tanggal 29 ini. Jadi kurang lebih 1 atau 2 hektar saya lupa. Memang khusus rumah sakit, khusus kaum duafa gratis full. Jadi ini kita menginginkan program-program Dompet Duafa itu menjadi percontohan buat pemerintah juga, tapi juga bukan hanya sekedar itu, tapi juga bisa menjadi konkret permasalahan umat yang ada sekarang ini. Karena biar bagaimanapun bicara soal kesehatan di Indonesia, biar ada jam kesmas, jam kesda atau jam-jaman yang lain, ke masyarakat miskin pasti akan lebih sulit juga. Nah ini insya Allah dengan adanya rumah sehat terpadu ini,
rumah sakit. Kita harapkan juga mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain, lembaga-lembaga amal zakat yang lain, untuk bisa menginisiasi di daerah-daerah. Di situ kita sebut namanya zona Madinah. Karena kenapa zona Madinah? Di depan rumah sakit kita sudah punya sekolah namanya Smart Excellencia Indonesia. Itu sekolah SMP setingkat SMP SMA khusus fakir miskin. Jadi hanya sekitar 30 sampai 35 anak yang diterima. Tapi memang khusus seleksinya cukup ketat. 35 anak itu di ranking dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini sudah angkatan keempat. Angkatan pertama sampai angkatan terakhir lulus semua, diterima di fakultas di perguruan tinggi negeri. Ada yang diterima juga di Belgia. Kalau nggak salah yang pertama juga diterima di Jepang. Dan menariknya ini memang khusus untuk kalangan duafa. Ya kalau dilihat itu survei kita buat menentukan mereka itu harus lolos seleksi atau tidak, itu kita harus survei ke daerah-daerah yang memang mereka punya potensi, tapi secara kemiskinan mereka sangat miskin sekali. Bahkan ada anak yang ini di Kalimantan, asal muasal anak yang tinggal di kandang ayam bersama orang tua, dan itu memang ada, itu baru setahun yang lalu kita temukan, dan itu luar biasa juga. Bahkan kalau ya luar biasa, ada yang rumahnya memang rumah-rumah yang setengah ambruk gitu, karena memang kita survei langsung ke tempat-tempat terjauh yang mereka punya. Ya alhamdulillah kualitas yang kita harapkan bisa didapat dari anak-anak ini, ternyata mereka adalah anak-anak yang punya potensi. Sekolah ini hanya ditempuh untuk 5 tahun, SMP SMA. Jadi kalau mau dibilang bersaing, alhamdulillah mereka bisa unggul di segala bidang. Dan mereka gratis, diasramakan, dibiayain. Dan menariknya kalau lebaran mereka juga nggak pulang. Mereka kumpul dengan donatur dompet duafa. Kadang-kadang menginap di rumah donatur dompet duafa. Jadwal pulangnya cuma setahun sekali, bulan Januari. Habis itu mereka pulang lagi. Itu program kesehatan, program pendidikan. Ada juga program ekonomi, namanya kita bikin program klaster mandiri. Itu di sebuah kawasan kita bikin pemberdayaan ekonomi, kita bikin program pendidikan, program dakwahnya juga masuk. Ini ada di daerah Sulawesi, kalau tidak keliru di daerah Bantaeng. Ini yang program-program nasional. Terus untuk pemberdayaan ekonomi kita punya divisi khusus yang namanya masyarakat mandiri. Masyarakat mandiri ini khusus pendampingan masyarakat kelompok-kelompok masyarakat yang kita bantu usahanya. Tapi memang dalam ruang lingkup supaya mereka berdaya secara ekonomi dan kita dampingin secara rutin. Biasanya maksimal 2 tahun kita dampingin, kita kasih modal, baru nanti kita exit program. Karena kalau terus-terusan didampingin juga mereka juga nggak bisa mandiri nanti lama-lama. Jadi memang mereka exit program. Pembiayaan dari mana? Dari dana zakat yang kita kumpulkan, kita kembangkan di situ, dan kita masukkan juga program dakwahnya. Misalnya mereka kita kelompokkan, kita bina ibadahnya juga, mereka rutin. Misalnya di daerah Bantaeng itu kita tetap mengirimkan pendamping yang di sana rutin nginap di sana. Jadi pendampingnya kita biayain, kita nginap dengan masyarakat yang betul-betul membaur di situ. Jadi hasil yang kita harapkan outputnya itu minimal mereka bisa berdaya, tidak lagi terganggu dengan kehidupan ekonominya. Itu terus juga ada juga namanya Institut Kemandirian. Ini buat entrepreneur yang mau berwirausaha, yang selama ini ya kalau bisa dikatakan nggak berani maju, tapi punya kemampuan. Nah ini kita latih di situ, kita gratiskan juga dari kaum duafa ya bahasa gampangnya para pengangguran yang masih punya potensi untuk dikembangkan. Misalnya mereka dilatih kursus HP di sana, di kampusnya itu di Jakarta, saya lupa tempatnya di mana. Terus ada juga pelatihan-pelatihan lain yang betul-betul memacu bahwa mereka bisa menjadi entrepreneur. Itu sekarang Institut Kemandirian yang baru kita launching kemarin tuh ada namanya
Social Entrepreneur Academy. Ini kalau teman-teman cari di internet mungkin Bang Jainal yang mengepalainya. Dia sebutannya sih Jainal teroris karena tukang provokator orang supaya jadi pengusaha. Dan itu baru sekitar 3 minggu lalu di launching. Itu juga programnya mirip IKA tapi lebih penekanannya kita membuat itu di daerah-daerah supaya daerah-daerah yang nggak berkembang kita tempatkan orang yang punya jiwa sosial tapi entrepreneur yang masuk juga kita kembangkan itu. Terus ada juga namanya Tabung Wakaf Indonesia. Tabung Wakaf Indonesia ini khusus menggalang wakaf di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sekarang itu ada kita kembangkan namanya wakaf properti ya. Wakaf properti ini juga menyangkut menguasai aset-aset yang selama ini banyak ada di pinggir-pinggir jalan tapi dikuasain oleh masyarakat lain yang dalam kategori bukan umat muslim. Ini kita coba kita berdaya gunakan, hasilnya kita manfaatkan juga wakaf. Terus juga selama alhamdulillah juga kemarin kita diwakafkan sebuah sekolah dari PP Kalstim Al Supro namanya di kalau nggak keliru daerah Bogor. Mereka mewakafkan juga ke kita untuk mengelola. Dan ini yang program nasionalnya. Kalau program dakwahnya teman-teman di cabang itu banyak mengirimkan sekarang dai-dai untuk mengawal saudara-saudara kita yang menjadi TKW di Hong Kong. Informasi data sih sekitar 125.000 TKW ada di Hong Kong yang dalam ya masyarakat Indonesia juga semuanya. Dari 700.000, 125.000-nya kurang lebih adalah TKW kita. Dan ini ya secara dakwah tugasnya teman-teman juga, cuma memang kendala SDM para dai yang ditempatkan di sana memang juga sangat susah ya. Jadi mereka juga orang awam, terus dai-dai yang ditempatkan juga harus hati-hati juga, tidak bisa menjustifikasi cara-cara mereka. Misalnya di antara mereka masih ada yang ya Ustadz kemarin juga dengar bagaimana sholat di kamar mandi hukumnya dengan kondisi-kondisi yang sangat miris sebenarnya TKW-TKW kita itu. Bahkan kita punya shelter di sana di Hong Kong yang khusus menangani TKI, jadi penampungan TKI-TKI yang bermasalah, yang ada yang diusir majikannya jam 1 malam dan ya memang luar biasa mirisnya. Ya wallahu alam, tapi ada juga yang betah di Hong Kong juga. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ya ini juga kalau secara pribadi saya juga heran kenapa betah juga di negeri orang seperti itu. Yang menarik juga di Makau kemarin kita juga punya shelter selain di Hong Kong, di Makau juga. Bahkan di Makau itu mungkin bisa dikatakan lebih parah kali karena mereka para TKW itu banyak yang tinggal di luar. Kalau di Hong Kong mereka tinggal di majikan punya kewajiban 1 minggu sekali memberikan libur. Biasanya mereka hari Sabtu malam udah bisa keluar kembali Minggu malam, dan itu diatur oleh undang-undang Hong Kong. Dan undang-undang Hong Kong itu sangat kooperatif sekali dengan TKI kita juga. Jadi istilahnya kalau tingkat keadilannya juga lumayan lah. Bahkan TKI yang punya keberanian tahu hukum Hong Kong berani mengadukan majikannya sendiri ke kepolisian, karena biasanya pasti diproses. Misalnya gaji yang di bawah standar UMR karena ditetapkan di bawah kontrak, atau enggak dikasih libur pun mereka adukan masih bisa diproses. Ya tapi ada juga sih TKW kita yang bermasalah di penjara karena mencuri di rumah majikan. Oh iya. Ya itu mungkin insya Allah nanti di Dede Jepang ini kita lagi cari kantor. Saya tadi kebetulan Mas Bayu yang ngawalin di sini sama Mas Kunta. Insya Allah tadi mulai bulan depan mudah-mudahan kita, karena rutenya dari Indonesia, mungkin nanti ustadz-ustadz yang ke Hong Kong bisa mampir ke Jepang sekalian. Karena itu mudah-mudahan mulai bulan depan sudah bisa diagendakan sama Mas Bayu. Karena kita memang kalau di luar negeri kita konsen di bidang dakwah lebih utama juga, tapi tidak meninggalkan bidang-bidang